Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Dompet Kopi. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi bagaimana cara saya mengkonvert VP 9SK. PPQ juga sama. PPQ mirip ini. Mirip banget, dalaman juga sama, cuman dia agak lebih panjang dikit ya teman-teman. Jadi innernya dia lebih panjang. Kalau dalamannya saya perhatikan semuanya sama. Bagaimana sih caranya untuk konversi dari yang 7 mili ke 6 mili? Sekalian saya juga akan jelaskan bagaimana cara bikin hop up-nya. Pakai tembaga. Ini adalah tembaga. Kalau kita lihat dalamnya itu kinclong. Buram ya, nggak bisa kelihatan. Oke, yang pertama kalau untuk inner, saya biasanya pakai hop up itu yang di ujung. Jadi kalau teman-teman, pertama-tama itu perhatikan dulu ya. Kalau kita motong posisinya posisinya ini nanti akan ada bekas potongan. Itu teman-teman rapikan ya. Nah, kalau seperti ini sudah saya rapikan. Terus jangan lupa digosok. Pakai ini digosok sampingnya ini supaya dia tidak menghambat BB-nya untuk masuk. Setelah selesai, bersihkan dalamnya. Mau pakai tisu boleh. Atau kalau teman-teman punya ini, tinggal digosok aja seperti ini. Terus dicek lagi. Kalau udah halus oke. Nah, baru dites. Nah, kalau udah oke, tinggal teman-teman bikin hop up-nya. Kalau saya biasanya gini, saya potong di ujung gini. Kok nggak fokus ya? Oke, yang penting intinya saya potong di ujung gini sampai kira-kira dia ada lubang sedikit lah kira-kira. Terus kalau kita lihat di dalamnya sini, dia ada jendolnya sedikit. Udah. Setelah itu biasanya saya pakai ini teman-teman. Pakai ini. Ini kikir ini. Nah, ini saya kikir gini. Saya ratakan sampai rata. Setelah rata, saya bikin hop up-nya. Ya, modelnya seperti ini teman-teman. Kelihatan kan, ini ada karetnya. Biasanya saya pakai karet gelang. Kenapa kok pakai karet gelang? Ya karena dia soft kan. Jadi kalau untuk model mainan pistol, kalau pakai karetnya ini keras, susah. Jadi dia tipenya minta yang soft. Ini kan soft, cukup. Jadi kalau teman-teman sudah bisa sendiri,
Kalau rusak pun diganti pun jadi mudah dan murah. Nah, biasanya sebelum saya lem, saya pastikan, oh ya, untuk tebelnya ini itu biasanya sama dengan ini ya, karet ya. Jadi setebal karet ini. Setelah itu untuk kedalamannya biasanya rata sama ini teman-teman, kira-kira 1 mili lebih sedikit ya. Jadi pas posisi rata seperti ini. Nah, setelah itu baru karetnya dilingkarkan. Setelah dilingkarkan, dilem dulu. Jadi teteskan dulu lem, setelah itu diambil, tetesin gini. Setelah selesai, untuk yang ujung sini juga ujung sini, jadinya nanti akan seperti ini teman-teman. Ini sudah saya pasang hopnya. Kalau dilihat, nah seperti itu teman-teman. Setelah itu coba, yang penting dia nggak kesusahan. Jadi kalau kesusahan nanti yang pertama akan mampet, yang kedua kalau BB ini bisa lepas, arahnya BB ini akan naik ke atas gini. Di posisi harusnya gini, tapi karena ini terlalu nekan, jadi dia naik ke atas. Nah, ini cara bikin hop up saya. Oke. Selanjutnya untuk di dalamnya, ini saya udah bikinkan sih sebenarnya teman-teman. Bentar, saya lepas dulu. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa untuk bagian depan ini dilapis supaya posisinya tidak goyang. Gimana caranya? Tinggal dikasih isolasi kertas, setelah itu dipasangkan gini. Kalau seret berarti dikurangin lagi teman-teman, supaya posisinya dia nggak seret. Oke. Nah, ini hop up yang sudah saya bikin. Oh ya, untuk chambernya ini sama dengan LG G17. Kan dia modelnya juga sama seperti ini kan. Kalau ini saya bor dulu teman-teman. Saya bor pakai bor 8 mili. Nah, ini kalau dilepas gampang, bisa nih. Nah, lapisin juga. Dia tidak tembus posisinya. Ini kalau dicoba di sini, ini dia nggak tembus. Kalau semisal saya bikin, kenapa kok saya harus bor? Karena gini, untuk hop up itu karetnya ini posisinya harus deket sama BB-nya teman-teman. Jadi BB-nya itu tidak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, nanti hasilnya kurang maksimal. Contoh, ini belum saya bor ya. Posisinya kan kalau kita lihat, dia jauh. Ntar ini ada karetnya sekalian. Nah, kalau kita perhatikan, BB-nya itu ada di dalam banget. Padahal nanti pada waktu nozzle-nya masuk, nozzle kan tidak sampai ujung ke sana dia. Nah, makanya itu harus dibor supaya BB-nya nggak jauh. Seperti ini. Oke. Jadi pada waktu nanti nozzle-nya itu masuk, BB-nya itu ada di dekatnya sini, teman-teman. Nah, posisi seperti ini. Ini udah siap. Pada waktu ditembakkan, dia akan putar.
seperti itu teman-teman. Ini untuk chamber dan hop up-nya ya. Setiap tuner beda cara, beda ilmunya lah. Yang saya bagi ilmunya dari saya sendiri, terserah mau contoh punya siapa juga boleh. Terus kalau sudah selesai jangan dimatikan dulu, dites dulu ya, istilahnya BB-nya ini bisa lancar enggak, yang pertama. Yang kedua, hop up-nya itu bagaimana, dia jarak 10 meter. Oh iya teman-teman, kalau untuk ngetes hop up itu bagus di jarak 10 meter ya. Biasanya kadang jarak 8 meter dia udah turun, itu udah kelihatan. Jadi BB itu tidak akan jauh, kita udah bisa melihat dari jarak 10 meter tadi itu. Tapi kalau dari jarak 10 meter sudah oke, dia lurus, nah itu udah gak ada masalah berarti. Jarak 30-40 pun bisa. Nah modelnya jadi seperti ini. Terus untuk karetnya ini nggak perlu diganti kalau yang model BBG atau VB9SK. Cuman teman-teman perhatikan, ini bocor nggak? Ini bocor. Ada yang enggak, kalau enggak ya udah lumayan lah. Kalau ini bocor, nah caranya gimana supaya ini bisa padat? Ini teman-teman, congkel dulu karetnya. Setelah itu bagusnya kalau teman-teman punya ini ya, satu set yang seperti ini murah, ini nggak sampai 30.000. Nah teman-teman ambil yang ini, yang 4x1. Setelah itu dipasangkan. Kadang mudah, kadang putus. Nah kalau putus ya ambil lagi. Oke, setelah terpasang, dimajukan atau dimundurkan. Jadi posisinya dia nggak di tengah-tengah. Oke, setelah itu kita ambil karetnya lagi. Ada juga tuner yang dia pakai ini, pakai karet piston juga sama, bisa aja. Nah terus setelah itu kalau mau ini lebih aman, teman-teman bisa pakai yang karet yang lebih kecil tadi, ditaruh sini teman-teman. Nah posisinya supaya dia tidak langsung membentur, enggak itu kelihatan ya. Pokoknya intinya supaya plastiknya ini tidak langsung bentur ke plastik depan, jadi bisa lebih awet depan ini teman-teman. Oke, kita coba. Oh iya, jangan lupa diolesin minyak silikon ya. Kalau nggak punya ya terpaksa paling nggak minyak goreng juga bisa, tapi nggak recommended lah. Soalnya minyak yang dipakai ya silikon ini. Oke, kita coba dulu. Kita coba tes.
Nah, dia mantul. Ini seharusnya nggak boleh rapet ya. Kalau rapet ini diamplas sedikit supaya bisa gampang masuknya. Jadi kalau seperti ini susah. Maksudnya bukan susah, dia akan ngurangin FPS. Kalau tadi kan bocor ya. Nah, kalau yang ini udah nggak bocor, cuman posisinya kurang lancar. Nah, itu yang bisa ngurangin FPS. Digosok aja pakai kertas gosok yang halus. Kayak gini. Diputar aja. Jadi posisinya dia ndak berat. Jangan lupa setelah digosok seperti ini, nanti dibersihkan dulu. Setelah itu baru dicoba, supaya ndak ada kotoran teman-teman di dalam. Oke, kita coba lagi. Ya, masih kurang ya teman-teman. Tapi apa nggak bisa? Ya bisa. Oke, nanti aja. Jadi intinya seperti itu, supaya videonya juga nggak terlalu lama. Ini masih ori, tinggal di upgrade mau pakai yang 1,2 atau sama 1,3 juga bisa, atau pakai yang titanium itu ya teman-teman. Oh iya, saya kemarin penasaran sama titanium itu, jadi saya browsing, ternyata kalau memang benar-benar titanium itu sama dengan stainless. Dia enggak ini teman-teman, enggak nempel di magnet. Seperti contohnya aluminium ini. Aluminium ini kan enggak nempel ya. Stainless itu juga sama, enggak nempel. Tapi saya enggak tahu. Berarti ini campuran besinya banyak ini. Dia nempel. Nah, ini juga sama. Ini orinya LG ya. Coba teman-teman browsing bedanya stainless sama titanium. Kalau yang benar-benar titanium kayak yang di baut motor gitu, variasi-variasi itu, mereka cenderung bilang kalau titanium itu tidak nempel ke magnet. Tapi ini kok nempel. Saya punya yang stainless itu nggak nempel teman-teman. Nggak tahu namanya apa ya. Ya itulah. Oh ya, ini yang full metal ya teman-teman ya. Bodinya juga metal. Slide-nya metal, bodinya metal. Kalau dilihat bunyinya sama semua. Metal. Bedanya sama yang plastik, yang bodinya nilon atau polimer itu ya sama sih, jeroannya sama.
Oke. Terus yang kedua adalah mag. Nah, ini yang agak repot teman-teman, magnya untuk ngatur gimana supaya bisa lancar. Oke, ini magnya untuk yang sebelah mana ini? Kanan saya ini ya. Nah, di kanan saya ini yang ditambahin plastik tipis. Nah, plastik tipis itu saya ngambil dari bekasnya tempat makanan yang plastik itu loh teman-teman. Nah, yang model seperti ini saya potong selebar ini. Setelah itu sebelum saya lem, saya paskan dulu. Setelah dipaskan, dilem. Kalau bisa lemnya rata ya teman-teman. Kalau bergelombang ini nanti akan menghambat followernya, jadi nggak bisa lancar, dia akan naik. Terus yang kedua, untuk bibirnya ini tinggal tetesin lem J aja. Yang satunya juga sama, ini juga ditetesin lem J untuk memperkecil sedikit, jadi BB-nya nggak gampang keluar. Selanjutnya ini teman-teman, lah followernya ini, mag followernya ini itu diamplas bagian yang sebelah ini ya, yang nggak ada ininya, karena kan ada plastik tipis kan di sini. Nah, posisinya kan begini. Nah, kalau ada plastik di sini dia akan nggak bisa rapat. Nah, ini yang harus teman-teman amplas. Kalau saya punya amplas yang kayak gini, tinggal dikerok aja gini. Yang sudutnya juga sama, yang bawahnya juga sama. Posisinya hampir habis. Jadi ininya hampir habis. Setelah itu teman-teman coba. Oke, sekalian kalau ini udah saya betulkan. Sama untuk magnya PPG itu juga sama dengan ini, jadi perlakuannya juga sama. Nah, ini rapat, mag followernya lancar. Kalau masih seret, berarti harus diamplas lagi yang sisi sebelah sini ya teman-teman. Nah, setelah itu ditutup. Kalau menurut saya simpel banget ya yang BB9SK ini. Kalau BB-nya nanti yang di atas pas masuknya itu seret, jadi coba saya seretkan. Kalau posisinya ini kan nggak masuk kan, ininya seret, susah, tinggal dikurangin aja supaya nggak terlalu ini loh, jadi lebih mudah masukannya teman-teman. Oke, setelah itu baru bernya dipasang. Selesai. Nah, ini nggak nyantol ya teman-teman, jadi lancar. Nah, cara ngetesnya gimana? Dites gini aja juga bisa. Kalau semisal bibirnya ini nggak dikecilin, itu nanti keluarnya BB itu 2 teman-teman di sini. Nah, kita mau masukin dari atas bisa, dari bawah juga bisa, sama aja. Oke, kita coba.
karena tadi nggak padat ya, karena seret, jadi dia mantul. Jadi usahakan dulu untuk pistonnya ini tidak seret teman-teman. Kalau pistonnya seret itu nanti seperti itu jadinya. Kalau semisal ini tadi saya lepas, meskipun agak bocor, dia pasti akan bisa nembus. Kalau enggak ya tinggal carikan karet ininya yang lebih tebal lagi. Cuman agak susah ya, karetnya ini agak tebal. Oke, kita coba lagi, bisa tembus atau enggak. Ini saya belum upgrade bir dan sebagainya ya, masih ori. Langsung tembus. Nah, tuh udah habis. Oke teman-teman, begitu cara saya, cara ngofetnya. Sebenarnya ada lagi cara bagaimana maksimalkan FPS-nya supaya lebih kenceng lagi. Itu ada triknya lagi. Mungkin nanti lain kali saya kasih trik saya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.